Seorang anak jurnalis korban pembunuhan menyampaikan langsung pengaduannya ke DPR RI. Fakta utama, Eva Meliani Boru Pasaribu hadir dalam RDPU Komisi 13 DPR RI untuk menyuarakan kasus pembunuhan yang menimpa keluarganya di Kabanjahe, Sumatera Utara. Ia menyoroti dugaan ketimpangan perlakuan hukum antara pelaku sipil dan pihak yang berasal dari institusi militer. Kasus ini berkaitan dengan pembakaran rumah yang menewaskan jurnalis Riko Sempurna Pasaribu beserta anggota keluarganya pada tahun 2024. Sejumlah pelaku sipil telah divonis penjara seumur hidup oleh pengadilan. Forum RDPU menjadi ruang penyampaian aspirasi, sementara proses hukum terhadap pihak lain masih menjadi perhatian publik. Berikut laporan lengkapnya, ikuti perkembangan berita faktualnya bersama kami. Shalom Bapak Ibu Komisi 13 serta para hadirin rapat sekalian. Perkenalkan saya Eva Meliani Boru Pasaribu, anak dari almarhum Riko Sempurna Pasaribu, seorang jurnalis yang menjadi korban pembunuhan berencana beserta dengan keluarga saya di Tanah Karo, Sumatera Utara. Tidak hanya ayah, tetapi ibu, adik, dan anak saya juga ikut tewas pada kejadian tersebut. Berdasarkan bukti-bukti dan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, bahwa peristiwa ini terjadi karena ayah saya memberitakan bisnis judi yang diduga dibackingi oleh oknum TNI, yang dimana secara berturut-turut diberitakan oleh ayah saya pada tanggal 21, 22, dan 23 Juni 2024, serta pada tanggal 26 Juni 2024, satu hari sebelum pembakaran terjadi. Dalam pemeriksaan dan bukti-bukti yang telah ditemukan, terungkap bahwa satu, ayah saya didatangi oleh Herman Bukit yang meminta agar ayah saya menurunkan atau meng-take down berita yang telah dibuat oleh ayah saya. Kedua, ayah saya merasa terancam dan menyampaikan hal tersebut saat meminta perlindungan ke Polres Tanah Karo. Tiga, ayah saya mengirim pesan bahwa ia merasa sangat terancam oleh Koptu Herman Bukit dan pesan itu juga ia sampaikan kepada Kasat Reskrim Polres Tanah Karo. Keempat, Koptu Herman Bukit juga mengirim pesan kepada Pemret ayah saya agar menurunkan berita tersebut. Kelima, dari hasil investigasi, ayah saya diimbau untuk tidak pulang ke rumah karena alasan keamanan. Keenam, Bebas Ginting, seorang pengelola lokasi judi yang diberitakan justru tidak memiliki masalah apapun dengan ayah saya. Hubungan mereka baik-baik saja. Kedelapan, Bebas Ginting juga menyampaikan di persidangan bahwa adanya keterlibatan pihak lain. Bapak Ibu sekalian, perbedaan perlakuan antara pelaku sipil dan pelaku dari unsur militer sangat terlihat jelas dari awal penanganan perkara. Para pelaku sipil ditangkap cepat, ditahan, dan diperiksa secara terbuka. Proses persidangan berjalan dengan akses publik penuh. Sebaliknya, proses terhadap Koptu Herman Bukit berlangsung secara tertutup, minim informasi, dan tidak melibatkan mekanisme pengawasan yang memungkinkan keluarga korban atau masyarakat sipil melakukan pemantauan. Media bahkan mencatat bahwa pihak keluarga beberapa kali berupaya memperoleh informasi mengenai perkembangan proses hukum oknum tersebut, namun tidak mendapatkan kejelasan. Keadaan ini menimbulkan kekhawatiran mendalam sekaligus luka hukum bagi saya sebagai korban, karena menunjukkan bahwa ketika pelaku berasal dari institusi militer, proses hukum seolah berada di luar jangkauan kontrol publik. Berbeda dengan jika pelakunya seorang warga sipil. Dalam konteks ini, pemberitaan media secara konsisten menggarisbawahi bahwa ketertutupan peradilan militer dan kewenangan internal institusi TNI berpotensi membuat proses hukum terhadap anggotanya tidak akuntabel dan rawan melahirkan impunitas. Fakta bahwa Koptu Herman Bukit, meskipun telah dilakukan dalam banyak keterangan, bukti elektronik, serta kesaksian para pihak masih tetap bertugas dan tidak diproses secara transparan. Bagi saya merupakan bukti nyata terjadinya ketimpangan perlakuan hukum. Ketimpangan ini tidak hanya merugikan keluarga korban, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan upaya negara dalam melindungi kebebasan pers. Bapak dan Ibu sekalian, pengalaman ini membawa saya pada sebuah kesadaran pahit bahwa hak konstitusional keluarga saya untuk memperoleh keadilan, perlindungan, dan kepastian hukum tidak terpenuhi karena adanya perbedaan perlakuan antara pelaku sipil dan pelaku militer. Dalam kondisi seperti ini, saya sebagai korban merasa seolah berhadapan dengan tembok tebal ketika mencari keadilan.
bukan karena kurangnya bukti, melainkan karena identitas institusional dari pihak yang diduga terlibat. Sebagai anak dari seorang wartawan yang dibungkam dengan kekerasan, saya berharap DPR dapat melihat pengalaman keluarga saya sebagai bukti nyata bahwa sistem hukum yang membedakan perlakuan berdasarkan status keanggotaan institusi militer telah melahirkan ketidakadilan substantif. Saya memohon agar DPR mempertimbangkan bahwa setiap orang tanpa terkecuali harus berada pada posisi setara di hadapan hukum. Dan proses terhadap anggota TNI yang diduga melakukan tindak pidana terhadap warga sipil seharusnya tidak berdiri di luar mekanisme yang dapat diawasi secara publik. Bapak dan Ibu sekalian, izinkan saya menutup keterangan ini dengan satu hal yang terus teringat di dalam benak saya. Sebagaimana ayah saya, seorang jurnalis, begitu berani mengungkap bisnis judi yang dibackingi oleh oknum TNI, maka dengan ini saya pun berusaha berani meski rasa takut selalu menghantui. Betapa mendatangkan trauma bagi saya bahwa dengan bukti sebesar apapun itu, Koptu Herman Bukit masih bebas dan menjalankan tugasnya, digaji oleh negara, sementara para eksekutor lainnya juga sudah dijatuhi hukuman pidana seumur hidup. Saya memohon kepada Bapak dan Ibu ke Komisi 13 sekalian agar keadilan tidak padam seperti api yang telah merenggut nyawa keluarga saya. Saya memohon agar tidak ada lagi wartawan seperti ayah saya yang dibungkam, sementara aktor intelektualnya masih bebas berkeliaran. Sekian kesaksian dari saya ucapkan terima kasih. Terima kasih, Mbak Eva. Saya izin lanjut ke Ibu Leni dengan